serius. Nah, anak ini itu merasa kalau dia kalah dia tidak terima. Alhasil dia mengucapkan kata-kata kotor. Sedangkan dari awal saya mengajar di kelas 5 ini saya sudah bilang jangan sampai bilang kata-kata kotor apalagi di kelas gitu. Ini sudah saya terapkan, saya ingatkan hampir setiap hari. Makanya anak-anak yang lain pun kan tahu kalau misalkan ada temannya yang berkata kotor atau yang lainnya kan pasti bilang sama saya, Bu tadi itu berkata kotor, istilahnya wadul gitu. Nah, berhubung saya tidak ada di kelas, terus teman-teman yang cewek ini itu menegur si cowok itu, jangan bilang seperti itu, nggak boleh sama berarti gitu. Udah ditegur, si anak yang cowok ini tidak terima, akhirnya melempar tas yang ada di dekatnya ke gerombolan yang anak-anak cewek ini. Ada satu anak cowok lagi yang membela temannya kalau memang merasa hal itu tidak boleh dilakukan, ya membela, akhirnya berakhir bertengkar gitu. Langsung anak-anak yang cewek bilang ke saya, turun ke kantor, Bu ini bertengkar si A sama si B. Terus akhirnya saya ke atas. Nah, waktu itu untuk kasus-kasus sebelumnya ya Bu, si A ini sudah saya pernah panggil satu anak ke kantor, tapi dia memang istilahnya playing victim, jadi tidak mau mengakui kesalahannya, benar-benar tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi dia memutarbalikkan fakta tentang apa yang dilakukannya di kelas. Tetapi kalau anak ini saya hadapkan di kelas dengan teman-temannya, saya minta validasi sama teman-temannya, ini tadi ngapain, benar apa tidak. Nah itu kira-kira cara seperti itu tuh benar apa salahnya. Anak ini sudah saya panggil satu individu, secara individu saya beri pendampingan secara individu, tapi tidak berhasil. Saya tidak menemui jawaban yang memang dikatakan teman-temannya kalau si anak ini memang melakukan kesalahan ini. Dia benar-benar tidak mau mengakui sama sekali. Jadi saya pilih cara yang lain. Jadi tetap saya hadapkan di teman-temannya. Tadi kamu melakukan apa? Gimana? Saya tapi menanyai si anak ini dulu. Gimana tadi? Kamu ngapain? Terus sama si B ini kok bisa bertengkar, tadi awalnya gimana? Terus setelah itu saya tanya ke yang si B, tadi awalnya gimana? Gini-gini. Saya cross check, maksudnya faktanya gimana. Terus saya kembalikan ke teman-teman yang lain, gimana tadi yang betul, bagaimana kejadiannya. Kalau kayak gitu kan seperti contoh tadi Pak Seno. Itu kan kalau bisa jangan menghakimi di depan teman-temannya. Kalau sesuai dengan yang saya terapkan tadi di kasus si A itu, apakah sudah benar ataukah ada langkah-langkah yang lain sekiranya kita bisa diskusi atau lakukan bersama kalau memang ada kejadian seperti itu gitu. Terima kasih ya Bu Rati. Bisa saya simpulkan beberapa poin yang penting. Yang pertama bahwa anak tadi melakukan kesalahan itu kalau tidak ada jenengan, seperti itu. Ketika tidak ada jenengan, kalau ada jenengan anak itu, nah berarti di sini anak ini belum memiliki motivasi dalam dirinya untuk berbuat kebaikan itu. Jadi perlu kita tanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri siswa tersebut. Dengan cara apa? Ya seperti tadi, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak hanya sekedar perkataan. Kalau perkataan kan didengar keluar seperti itu Ibu. Kalau ada keyakinan kelas yang dibuat oleh satu kelas semua terlibat dalam curah pendapat, anak-anak merasa bertanggung jawab akan kesepakatan tersebut. Yang kedua, untuk penerapan segitiga restitusi tadi, ketika Bu Rati memanggil temannya ini, apakah sudah menstabilkan identitas, apakah sudah memvalidasi tindakan yang salah, apa sudah menanyakan keyakinan kelas. Ini tiga, ini sudah
belum ketika memanggil tadi.